Film ini mengisahkan Wade Barter yang bekerja di sebuah pabrik dan tinggal bersama pacarnya yang merupakan seorang janda super bernama Laura. Dan ini anaknya bernama Michael. Wade menginginkan pinjaman untuk menikahi Laura dan dia sangat senang ketika pinjamannya disetujui. Namun keadaan berubah menjadi gelap ketika mereka mendengar suara aneh di rumah. Mereka kemudian menemukan seorang penyusup dan Wade secara tidak sengaja membunuh orang tersebut saat mencoba untuk mengusirnya. Meskipun tidak sengaja, Wade pun merasa bersalah karena telah membunuhnya. Tak lama berselang, polisi kemudian datang dan seorang petugas mengatakan bahwa dia membunuh penyusup tersebut saat mereka melarikan diri. Dan karena penyusup tersebut tidak bersenjata, maka tindakannya tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Wade dan Laura menjelaskan tindakan mereka, namun Wade ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Oh, back up here. Saat Wade sudah memakai baju tahanan, tiba-tiba seorang napi bernama Tinto memukuli Wade dan membuat keributan. Hal ini sangatlah jelas bahwa penjara adalah sebuah tempat yang sangat keras. Para penjaga kemudian turun tangan dan Wade ditempatkan di sel khusus bersama 4 napi kuat lainnya. Hey guys, what are we gonna do? One fucking phone call. He got fucking me in there. Keesokan harinya, Gordon pergi ke penjara San Quentin untuk menemui seorang narapidana bernama John Smith. Gordon mengatakan kepada John bahwa jika dia bertanggung jawab atas kerusakan di penjara pada malam sebelumnya, dia akan dipenjara seumur hidup. Namun, John tampak tidak peduli dengan kata-kata Gordon karena dia sibuk memikirkan pesta ulang tahun putranya yang hilang. Setelah pembunuhan tragis terhadap istri dan anak-anaknya, tampaknya John telah kehilangan kepedulian terhadap hidupnya sendiri, terutama setelah membalaskan kematian mereka dengan membunuh mereka yang bertanggung jawab. Dia dipenjara karena telah membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Sin kemudian kembali ke Wade yang dikunjungi oleh kuasa hukumnya dan memberitahunya bahwa mengakui kejahatan tersebut akan menghasilkan hukuman yang lebih pendek dan denda. Dengan sedikit pilihan lain, Wade pun menyetujui usulan tersebut, mengaku bahwa dia bersalah atas pembunuhan dengan imbalan hukuman penjara selama 3 tahun. Setelah itu, ketika Wade dibawa ke penjara dengan bus, seorang pria bernama Jack memberitahu dia tentang Samuel, yaitu seorang narapidana yang sangat berbahaya. Entah dari mana, Samson menyerang narapidana lain lalu menyerahkan pisau berdarah kepada Jack. Karena panik, Jack menyembunyikan senjata tersebut di bawah kursi Wade, memperingatkannya untuk tidak berbicara atau mengambil resiko kemarahan Samson. Akibatnya, para penjaga menemukan pisau tersebut di dekat Wade dan menempatkannya di sel isolasi. Tak lama berselang, Letnan Jackson kemudian tiba dan menanyainya tentang penusukan tersebut, namun Wade tetap bungkam. Pada titik inilah, Letnan Jackson memilih untuk memindahkannya ke unit perumahan keamanan, yaitu sebuah hukuman yang lebih serius. Welcome home. Di sanalah mereka menabung para pelanggaran paling serius, mereka yang menjalani hukuman seumur hidup atau menghadapi hukuman mati. Selama 3 bulan penjara, para narapidana ini dikurung di dalam sel selama 23 jam setiap hari dan tidak boleh dikunjungi. Suatu hari, Wade dikeluarkan dari selnya dan dibawa ke sebuah area di mana para tahanan lain berkumpul. Tiba-tiba, 2 orang mulai berkelahi, namun tidak ada yang turun tangan untuk menghentikannya. Hal ini cukup nyata. Pada kenyataannya, kedua tahanan ini terlibat dalam pertarungan gladiator yang ditonton dan dipertaruhkan oleh Letnan Jackson dan para penjaga lainnya. Namun, setelah pertarungan selesai, penjaga penjara menembakkan peluru karet ke arah kedua narapidana tersebut. I'll be condemned.
Kemudian, salah satu narapidana mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap peraturan Letnan Jackson, yang berujung pada pemberontakan dengan menyuarakan ketidakpuasannya. Para penjaga kemudian mengawalnya ke sebuah ruangan yang terisolasi, di mana Letnan Jackson mulai menyerangnya secara brutal. Beberapa hari kemudian, Laura datang mengunjungi Wade di penjara setelah absen selama 3 bulan. Dia mengakui betapa dia sangat merindukannya dan juga mengungkapkan bahwa dia berjuang secara finansial untuk merawat dirinya sendiri dan putra mereka. Wade kemudian mengusulkan ide untuk menjual properti mereka untuk meringankan situasinya. Dalam adegan berikutnya, John dibawa ke penjara yang sama dengan Wade. Ia menerima hukuman seumur hidup karena memprovokasi kerusuhan di penjara negara bagian San Quentin. John menjadi teman satu sel Wade di unit perumahan keamanan. Setibanya di sana, Wade terkejut dengan kehadiran John dan menawarkan tempat tidurnya. Keesokan harinya, mereka diperintahkan untuk bergabung dengan narapidana lain di halaman. Di sana, Wade bertemu dengan Jack yang memberitahunya bahwa Samson bersyukur dia tidak menyebutkan insiden penikaman di bus. Di sisi lain, John mengenali dan menyapa narapidana tertentu yang tampaknya menghargainya. Karena sejarahnya sebagai pembuat onar dan perpindahannya dari satu penjara ke penjara lain, John telah mengembangkan reputasi sebagai sosok yang dihormati di berbagai lembaga pemasyarakatan. Setelah menghabiskan banyak waktu di balik jeruji besi, John kemudian mulai menasihati Wade tentang taktik bertahan hidup. By the cops' rules, played by the gang's rules, however they want it. Saat mereka berada di halaman, Wade terlibat konfrontasi dengan seorang pria bernama Turner. Awalnya, Wade menerima pukulan, tetapi dia berhasil melawan dan unggul atas Turner. Letnan Jackson mencegah seorang penjaga baru bernama Colin untuk menembakkan Wade dengan peluru karet, tetapi malah memerintahkannya untuk menembak Turner di kaki. Ketika Colin ragu-ragu, Letnan Jackson mengambil tindakannya sendiri dan menembakkan senapannya ke arah Turner. Sementara itu, Wade bingung mengapa Turner yang ditembak dan bukannya dia. Tetapi John menjelaskan bahwa para penjaga menetapkan aturan dan memiliki kekuatan untuk bertindak sesuka hatinya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Hammond, yaitu sang penyelidik, tiba di penjara seperti yang biasa dia lakukan. Dia kemudian bertanya kepada Letnan Jackson mengapa perkelahian ini terus terjadi di penjara Anda. Letnan Jackson kemudian menjawab mencoba untuk menangkis kecurigaan bahwa dia kompeten dalam mengelola para narapidana dan berusaha keras untuk mencegah perkelahian semacam itu. Beberapa waktu kemudian, Laura mengunjungi Wade sekali lagi, membawa serta putra mereka yaitu Michael yang sangat senang melihat ayahnya. Laura mengungkapkan kesulitan keuangan mereka dan Wade menyarankan untuk menjual rumahnya. Dia meyakinkan Laura bahwa dia akan menyelesaikan semuanya setelah dia keluar dari penjara. Setelah kunjungan tersebut, Jack mengajak Wade untuk berkelahi di halaman sekali lagi. Wade sudah muak mengikuti perintah Jack dan dengan lugas mengatakan kepada Jack bahwa dia tidak pernah berkelahi. Pernyataan ini memicu Jack dan kelompoknya untuk berbalik memusuhi Wade. Tiba-tiba, para penjaga menyerbu masuk melepaskan gas air mata untuk memadamkan perkelahian. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. John kemudian turun tangan untuk mendukung Wade dan menghadapi kru Jack. Begitu keadaan mulai tenang, John mulai mengkritik Wade bersikeras bahwa dia harus mematuhi perintah dari Jack yang ternyata merupakan tokoh penting dalam mafia sama seperti Samson. Sementara itu, Laura sibuk memilah-milih dokumen untuk mempersiapkan penjualan rumah untuk sementara tinggal bersama ibunya. Suatu hari, Wade dipanggil ke halaman untuk menemui Samson yang ditemani oleh Jack. Jack menjadi gelisah ketika Wade tidak mematuhi instruksinya dan mengeluh kepada Samson. Tiba-tiba, Samson memerintahkan rekan-rekannya untuk menjaga Jack. Terungkaplah bahwa Samson telah menyaksikan Jack memberikan pisau kepada Wade di dalam bus. Secara mengejutkan, Samson menawarkan Wade kesempatan untuk bergabung dengan gengnya. Sekembalinya ke selnya, Wade meminta nasihat dari John tentang apakah dia harus menerima tawaran tersebut atau tidak. John menyarankannya untuk mengambil kesempatan itu karena Samson memiliki pengaruh yang signifikan dalam hierarki penjara. You're an island now, and a sea of sharks.
Keesokan harinya, Letnan Jackson dan Sersan Robert menonton pertandingan bisbol putra mereka dari pinggir lapangan. Dalam percakapan mereka, Robert berbagi kekhawatirannya tentang perlakuan kasar terhadap para tahanan, karena ia takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi seperti kehilangan pekerjaan. Dia menyarankan Jackson untuk mematuhi peraturan penjara dan berhenti memperlakukan para narapidana dengan buruk. Namun, Jackson yakin bahwa dia tidak akan menghadapi konsekuensi dan bersikeras untuk mempertahankan pendekatannya sendiri. Suatu malam, Wade bertanya kepada John mengapa ia tidak membunuh orang-orang yang membunuh keluarganya. Kemudian, John menjelaskan bahwa dia sengaja memilih untuk tidak mengakhiri hidup mereka dan memilih untuk mengincar orang-orang yang mereka cintai agar mereka dapat merasakan penderitaan karena kehilangan semua orang yang mereka sayangi. Berhari-hari kemudian, kunjungan Laura ke penjara Wade berubah menjadi memilukan ketika ia menemukan bahwa putra mereka telah menjadi bagian dari sebuah geng. Diliputi oleh emosi dan bergulat dengan perjuangannya untuk menghidupi anaknya, dia pun menangis. Akhirnya, dia pergi meninggalkan Wade yang marah dan frustasi. Kemudian di halaman penjara, Wade menjadi target serangan oleh seorang narapidana yang baru tiba membuat Letnan Jackson melepaskan tembakan. Fuck that, fuck that. Not fighting, man. Poster at the table. Fuck that, fuck. Selanjutnya, Letnan Jackson melanjutkan interogasinya kepada Wade tentang insiden penikaman yang melibatkan Samson. Meskipun mendapatkan tekanan, Wade tetap bersikukuh untuk tetap diam menjelaskan bahwa ia tidak dapat berbicara karena ancaman dari Samson. Wade menolak untuk melibatkan Samson sebagai pelaku yang membunuh seseorang di dalam bus. Dalam sebuah langkah licik, Letnan Jackson secara keliru mengklaim bahwa Wade terlibat dalam pembunuhan tersebut yang mengakibatkan hukuman tambahan 6 tahun penjara untuk Wade. Akibatnya, Laura pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Wade melalui sepucuk surat, sebab ia tidak dapat menunggu selama 6 tahun lagi. Berita yang menghancurkan ini membuat Wade hancur dan marah. Tanpa ada yang tersisa, dia mulai terlibat perkelahian dengan narapidana lainnya. John telah menasihati Wade untuk menghindari perkelahian dan mengendalikan amarahnya. Sayangnya, Wade telah mencapai titik di mana dia telah kehilangan semua harapannya. Kemudian tanpa diduga, petugas Gordon dan teman John mengunjungi Wade di penjara, tetapi John menyarankan temannya untuk berhenti berkunjung karena menganggapnya sebagai upaya yang sia-sia. Sementara itu, Laura dan ibunya sedang mengemasi barang-barang mereka. Ketika mereka sampai pada barang-barang milik Wade, putra mereka mempertanyakan mengapa mereka tidak membawa barang-barang milik ayahnya. Laura kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama lagi, membuat anak laki-laki itu sedih. Menyadari bahwa Michael tidak dapat hidup tanpa ayahnya, Laura kembali mengunjungi Wade dan berjanji untuk menunggu pembebasannya demi putra mereka. Well, however long it takes. Ketika Wade mendengar berita ini, dia sangat gembira dan berbagi perkembangan yang menggembirakan dengan John setelah kembali ke selnya. Setelah berdiskusi dengan John, Wade menyusun rencana untuk mengungkapkan kebenaran tentang kekerasan yang dialaminya di penjara dan kemungkinan besar akan membebaskannya. Berkolaborasi dengan John, mereka pun mulai bertukar pikiran. Awalnya, Wade mendekati Letnan Jackson dan meminta izin untuk melawan narapidana baru bernama Tinto yang baru saja tiba di daerah mereka. Dia mengklaim bahwa dia ingin membalaskan dendam atas perlakuan buruk yang dialami oleh Tinto. Letnan Jackson menyetujui pertarungan tersebut, namun dengan syarat harus ada salah satu dari mereka yang tewas. Selanjutnya, Wade meminta Laura untuk bertemu dengan petugas Gordon. I hope. Mr. Cameras? Yeah. Dengan jaminan dari John bahwa Gordon dapat membantu mengekspos pelecehan yang dilakukan oleh Letnan Jackson di dalam penjara, Wade berharap dapat melanjutkan rencananya. Hari pertarungan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Wade dan Tinto terlibat dalam perdebatan sengit meskipun Wade merasa sulit untuk menghadapi Tinto.
Sementara itu, Laura dan Gordon ditemani oleh penyelidik bernama Hammond pergi ke penjara untuk menangkap Letnan Jackson atas tindakan sewenang-wenangnya. Di sela-sela itu, John menyembunyikan senjata improvisasinya di balik kacamatanya. Saat pertarungan berlangsung, Wade berada di atas angin membuat Tinto tidak sadarkan diri. Namun, Wade menolak untuk memberikan pukulan patah membuat Letnan Jackson marah. Pada saat yang menegangkan, Letnan Jackson meraih pistolnya dan bermaksud menembak Wade. Narapidana lain termasuk John turun tangan untuk melindungi Wade dari bahaya. Meskipun ada ancaman dari Letnan Jackson untuk menembak semua orang, Robert mencoba untuk berunding dengannya, menyoroti konsekuensi berat dari tindakannya yang sembrono. Akhirnya, Letnan Jackson memerintahkan pertahanan untuk kembali ke sel mereka. Namun saat John dan Wade menuju ke arah itu, seorang penjaga menyela dan mengantar mereka ke halaman. Di sini, Letnan Jackson bersiap untuk menghabisi Wade dan melimpahkan kesalahannya kepada John. Robert yang tidak ingin menjadi bagian dari situasi ini memilih untuk pergi. Di tengah kekacauan ini, Colin secara diam-diam mengaktifkan kamera pengintai untuk menangkap bukti penganiayaan yang dilakukan Letnan Jackson terhadap para tahanan. Letnan Jackson siap melukai Wade ketika tiba-tiba John turun tangan dan menggorok leher Jackson. Namun, petugas lain di penjara menembak John yang menyebabkan kematiannya. Kemudian, Colin menekan tombol darurat memperingatkan para penjaga lain di tempat itu. Sementara itu, investigator yaitu Hammond, Gordon, dan Laura juga tiba. Secara kolektif, mereka mengekspos kegiatan korup dan perilaku tidak etis Letnan Jackson yang menunda perpanjangan hukuman Wade. Setelah menjalani hukuman selama 15 bulan, Wade pun mendapatkan pembebasan bersyarat dan akhirnya dapat kembali ke rumah bersama keluarganya. Pesan moral dalam film ini adalah kesejahteraan keluarga sangatlah penting dan kita jangan pernah takut melawan orang-orang berkuasa yang semena-mena, entah itu pejabat ataupun tukang cilok. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.